Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kehadiran ya. 5 Kurniawan, 5 Rahmadian, Catherine, Elsa, Farizal, Lukmanur, sakit, baru sakit atau dari kemarin hari ini nggak hadir. Amira, Muhammad Rizky, Osrialdi, Rafli, Alfa tidak hadir. Mana? Ada yang tahu? Halimah, Citra, Ulfa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Udah ada yang sarapan tadi pagi? Kenapa belum? Nggak lapar. Seharusnya sarapan dulu sebelum kita mengasah otak kita atau belajar. Kita harus mengisi energi. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Minggu lalu tentang apa? Ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar tentang jenis jaringan pada hewan vertebrata. Belum sampai di situ. Tentang struktur dan fungsi jaringan Tuhan. Ya betul. Ada yang masih ingat jaringan itu apa? Jaringan itu kumpulan satu yang memiliki fungsi yang sama. Bentuk fungsi dan sama. Dan sel satu atau lebih. Bentuk sel yang memiliki fungsi dan sama. Untuk pembagian jaringan kumpulan itu ada berapa? Yang pertama, jaringan Maillard. Jaringan Maillard terbagi menjadi 4. Dua. Maillard dan Maillard. Yang satu lagi, jaringan permanen. Ya, pembagiannya bagi menjadi 4. Yang pertama jaringan epidermis. Ya, jaringan epidermis. Jaringan pelindung. Jaringan penyokong. Yang ketiga jaringan dasar. Yang keempat jaringan pelindung. Ya, masih ingat ya materi minggu lalu? Setelah minggu lalu kita belajar tentang jaringan tumbuhan, jadi sekarang kita belajar tentang jaringan hewan. Ada yang tahu manfaat belajar jaringan hewan itu apa? Mengetahui sosial hewan. Ya, yang lain? Mengetahui struktur dan anatomi hewan dan ya itu betul. Mengetahui struktur anatomi dari hewan dan menambah wawasan. Jadi karena kita sekarang belajar tentang jaringan hewan, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan struktur jaringan pada hewan yaitu jaringan epitel. Yang kedua menjelaskan letak dan fungsi jaringan epitel. Nah, jadi
Jaringan hewan ini terbagi menjadi berapa? 4. Sebutkan yang 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, jaringan saraf. Nah, jadi dari keempat jaringan tersebut, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas tentang jaringan epitel. Ada yang tahu jaringan epitel itu apa? Jaringan epitel adalah jaringan yang meliputi permukaan organ luar maupun organ dalam. Saya ulangi, jaringan epitel itu jaringan apa? Yang meliputi organ luar maupun organ dalam. Ada yang tahu ciri-ciri jaringan epitel? Ada sel yang bersisi. Ya, Catherine bisa dicatat di depan yang nomor 1 jaringannya, ciri-ciri jaringan epitelnya apa? Nah, sini ada 4 ciri-ciri dari jaringan epitel. Yang pertama, terdiri atas sel-sel yang bersisi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya, jaringan epitel ini memiliki bentuk yang bervariasi. Bentuknya bersisi, bersudut banyak, poligonal. Dan bentuknya kadang tidak teratur. Yang kedua, ada sel-sel penyusun rapat tanpa atau sedikit substansi inti seluler. Nanti Ibu kasih gambar seperti apa sel epitel ini. Bentuknya emang rapat, kecil, jadi tidak ada ruang. Yang ketiga, sel epitel yang memiliki regenerasi yang tinggi untuk mengganti sel epitel yang rusak. Yang keempat, beberapa jenis jaringan memiliki tonjolan yang disebut mikrofil. Sampai sini paham? Gimana? Paham? Kita lanjut fungsi jaringan epitel. Satu orang yang bisa menyebutkan fungsi dari jaringan epitel. Jessica, untuk melindungi jaringan dapatnya dari radiasi atau pengaruh agen memori maupun biologi. Lain, ya Catherine. 2. Transport zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Selanjutnya, lanjutkan. Os. Absorpsi itu kayak apa? Sari-sari pada ini usus halus. Elsa, silakan selanjutnya. Sklerasi menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran maupun kolagen. Ya, silakan Gusti.
Ekspresi membuang sisa-sisa metabolisme air selulua dan garam-garam tertentu. Masih ada? Salimah? Menerima stimulus dari lingkungan sebuah cabang kriminal berat. Stimulus yang dilakukan jika dapat menembus membran basal dan menyusun di atas epidel. Selanjutnya, Ada selanjutnya. Wira, silakan. Itu respirasi misalnya pada hewan yang hidup di air. Nah, jadi dari sekian banyak fungsi jaringan epitel tadi, nah, dapat disimpulkan jaringan epitel ini berfungsi untuk melapisi organ, melindungi dan menjadi penghalang internal, melindungi tubuh dari bakteri, mendeteksi apa yang dirasakan kulit atau sensorik, dan menyerap dan mengeluarkan zat. Dari sebanyak yang fungsi yang tertulis, nah, dapat disimpulkan ini. Sama aja. Ya, sama aja. Sampai sini paham? Paham. Sudah paham? Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Itu berdasarkan bentuk sel, jaringan epitel ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, epitel pipi. Jaringan epitel pipi. Jaringan epitel pipi. Jaringan epitel pipi ini sesuai dengan susunannya itu terbagi lagi menjadi 2. Ya, epitelipis. Jaringan epitel pipi apa? Lapis. Lapis. Yang tahu fungsinya karena kita pada tujuan pembelajaran kita ini yang nomor 2 tadi apa? Fungsinya? Ya, fungsi dan letaknya. Jadi apa fungsi dari epitel pipi lapis? Berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi dan ekspresi. Nah, sudah ada dicatat? Nah, jika belum, boleh dicatat. Nanti setelah pembelajaran selesai. Nah, jaringan epitel pipi lapis ini letaknya di yang tahu di mana? Sudah ada baca-baca sebelumnya? Di atas membran basal. Tapi lupa. Mari kita ingatkan lagi. Jadi epitel pipi lapis ini letaknya di Membran dasar. membran dasar pada endotelium, Mesotelium. ya, terus membran basal di alveolus paru-paru. Pada telinga bagian dalam. Silakan diulangi Gusti, letaknya di mana epitel pipi lapis ini? Fungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi dan ekspresi. Meteor, Endotelium, mesotelium, alveolus paru-paru, telinga bagian dalam dan bagian luar. Yang kedua, pembagian jaringan epitel pipi ini ada epitel pipi lapis banyak. Ya. Untuk fungsinya yang tahu, fungsinya sebagai pelindung. Sebagai pelindung apa? Dari pengaruh fisik, biologi, kimiawi.
Fungsinya tahu kan? Nah, untuk letak-letaknya itu ada pada kulit, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Paham gimana kornea mata? Itu apa, Bu? Esofagus. Esofagus apa? Tenggorokan. Kalau lainnya, nah. Untuk yang kedua, ada jaringan epitel. Jaringan kubus ini atau kuboid atau bagi menjadi dua. Yang pertama, Lapis. yang kedua, banyak. Untuk fungsinya yang tahu ada yang mencatat. Sebagai pelindung, nah, untuk epitel kubus lapis ini letaknya ada di nefron, ginjal, ovarium, kelenjar ludah, pankreas, dan lensa mata. Ada juga di tempat lain, tapi yang harus diketahui yang ini. Yang kedua itu ada apa? Epitel kubus berlapis banyak. Ada epitel kubus berlapis banyak. Silakan ada yang tahu fungsi dari epitel kubus berlapis banyak? Fungsinya untuk proteksi, absorpsi, dan sensitivasi. Ada yang bisa maju? Fitri? Fungsi Fungsi. Cuma letaknya terdapat pada bagian mana di tubuh hewan? Yang ketiga ada jaringan epitel silindris. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, epitel silindris selapis, selapis sama berlapis banyak. Ada yang bisa mencatat fungsi dan letaknya di bagian mana? Citra? Terima kasih, Yos. Untuk epitel silindris selapis ini ada kesalahan di bagian fungsinya. Jadi fungsi untuk epitel silindris selapis ini berfungsi untuk absorpsi penyerapan. Nah, untuk epitel silindris lapis ini ada yang bersilia, yang tahu? Ada yang bersilia dan ada yang tidak bersilia. Karena epitel silindris lapis ini terbagi menjadi dua, ada yang bersilia dan ada yang tidak bersilia. Jadi untuk letaknya pun berbeda. Nah, untuk epitel silindris berlapis banyak ini berfungsi untuk pelindungan dan sekretori. Nah, letaknya itu pada bagian lapisan sistem bukan ya, tapi sistem uretra.
urinaria. Di sistem urinaria ini ada ureter, kandung kemih, uretra. Sampai sini paham? Paham? Nah, yang keempat itu ada jaringan epitel transisional dan jaringan epitel kelenjar. Di bagian jaringan epitel kelenjar terbagi lagi menjadi dua, kelenjar apa? Semuanya paham? Karena sudah paham dan ada insya Allah sudah paham, itu ini membagi kelompok. Kita akan belajar diskusi. Begini sudah ya kelompoknya. Dapat? Itu bagikan KPD. Silakan berdiskusi sama temannya, cari jawaban soal yang sudah ibu tulis. Nanti di akhir salah satu kelompok, bukan salah satu kelompok tapi semua kelompok, tapi dengan perwakilan akan mempresentasikan hasilnya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kita jalan dari sekarang. Nanti kelompok 3. Satu di mana? Silakan presentasi hasil yang didapatkan. Yang sudah ditulis soalnya nomor 1 dan nomor 2. Untuk kelompok 2 nanti nomor 3, nomor 4, dan kelompok 3 nomor 5 sama nomor 6. Silakan kelompok 2 dan 3 silakan perhatikan apakah jawabannya betul atau tidak. Tidak maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3? Sudah betul? Apa ada yang salah? Boleh disambah? Betul. Silakan ulangi Bima. Yang nomor. Oke. Silakan kumpulkan jawabannya dari yang tadi, buat nama dan kelompoknya. Dari awal sampai sekarang sudah paham dengan materi jaringan epitel? Sudah. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir? Ya, sudah. Jaringan epitel terbagi menjadi dua. Yang pertama jaringan epitel kemih, yang kedua yaitu jaringan epitel dematis, jaringan epitel latis, dan juga jaringan ispunet. Yang kedua yaitu jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus juga terbagi menjadi yang lain paham ya? Jadi itu saja materi kita untuk hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Jangan lupa baca bukunya. Kita belajar tentang jaringan ikat ya. Nah, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.